Bab 1433 Sistem Perencana Utama. Pada akhirnya, Suke dan teman-temannya tinggal di halaman belakang keluarga Ji. Ini adalah wilayah sekte pagoda bayangan kegelapan, dan keluarga Ji hanya menempati sebagian darinya. Halaman belakang ini adalah tempat tinggal beberapa junior keluarga Ji yang luar biasa. Setelah Suke dan teman-temannya menetap, keluarga Ji juga mengirim orang untuk melayani mereka. Meskipun dikatakan untuk melayani mereka, itu sebenarnya semacam pengawasan untuk mencegah mereka berkeliaran di mansion dan diperhatikan oleh Dewan Narkoba dari klan Petani Ilahi. Jelas, ini juga diatur oleh Ji Qinghan. Dia tidak melaporkan kedatangan Suke dan teman-temannya, tetapi langsung menekannya. Ji Wuyun juga sangat tidak berdaya tentang hal ini, tetapi demi keselamatan keluarga Ji, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Untuk mengungkapkan permintaan maafnya, dia secara khusus datang untuk memberitahu Suke bahwa artefak surgawi yang dia pinjamkan kepada ayahnya tidak perlu dikembalikan. Suke tidak ingin mengembalikannya, tetapi dia masih harus mengucapkan beberapa kata sopan. Jadi dia menarik Ji Wuyun ke samping dan berbicara dari lubuk hatinya. "Kakak Ji, seperti kata pepatah, kembalikan apa yang kamu pinjam. Tidak sulit untuk meminjam lagi. Ayahku harus mengembalikan apa yang dia pinjam, dan dia harus mengembalikannya. Jika kamu tidak membiarkan ayahku mengembalikannya, kamu melihat ke bawah pada keluarga Sukami," kata Suke dengan tegas dan tegas. Ji Wuyun ketakutan dengan sikapnya yang mengesankan. Dia merasa seolah-olah dia tidak membiarkan ayah Suke mengembalikan artefak surgawi, Suke akan segera memukulinya. Dalam keputusasaan, Ji Wuyun hanya bisa mengangguk dengan senyum masam. Karena saudara Su berkata demikian, maka POW. Sebelum dia selesai berbicara, Suke tiba-tiba menepuk bahu Ji Wuyun dengan satu tangan dan memberinya pelukan hangat. "Saudaraku yang baik, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku mengerti kamu. Demi ketulusanmu, aku akan menerima kebaikanmu atas nama ayahku. Aku tidak akan mengembalikannya." Wajah Suke penuh emosi. Dia menunjuk ke Ji Wuyun dan menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu murah hati sepertimu. Aku, Suke, pasti akan berteman denganmu." Ji Wuyun sedikit bingung. Dia tercengang beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa pihak lain telah menerima kebaikannya lagi. Segera, dia mengangguk dengan bingung dan berkata dengan senyum kering, "Saudaraku yang baik." Bahkan setelah dia meninggalkan kamar Suke, dia masih tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Budfest, Duan Jiude, dan yang lainnya terdiam saat mereka menyaksikan semuanya. Mau bagaimana lagi? Dalam hal tidak tahu malu, dan menipu orang, siapa yang lebih baik dari pria ini? Tak terkalahkan. Luar biasa. Budfest dan Duan Jiude mengacungkan jempol pada Suke. Mo Junchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sudah terbiasa dengan gaya trio jahat, jadi dia tidak merasa aneh lagi. Liu Jingning duduk dengan tenang di samping, menatap Peri Zixia dari waktu ke waktu. Peri Zixia juga memandang Liu Jingning dari waktu ke waktu. Suasana ini sangat tidak normal. Seolah-olah dua kucing liar kecil saling menatap, siap bertarung kapan saja. Baiklah, kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah di sini selama 2 hari. Suke melihat ada yang tidak beres dan buru-buru mulai mengusir mereka. Tidak ada yang bertanya banyak tentang perubahan pikirannya dan keputusannya untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa Dewan Narkoba dari klan Petani Ilahi sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Suke tiba-tiba berkata bahwa dia ingin tinggal. Menurut gayanya yang biasa, mereka takut dia ingin melakukan sesuatu lagi. Tapi karena dia tidak mengatakan apa-apa, Mo Junchen tidak bertanya lagi. Liu Jingning dan Peri Zixia saling menatap dan juga tidak peduli dengan apa yang ingin dilakukan Suke. Di mata mereka, rencana Suke tidak sepenting pertempuran pandangan mereka saat ini. Hari itu, halaman belakang keluarga Ji sepi. Aula utama benar-benar hidup. Hampir semua anggota penting keluarga Ji ada di sana, siap menyambut Dewan Narkoba dari klan Petani Suci. Bahkan beberapa bidikan besar lainnya dari Dark Shadow Pagoda telah datang untuk menemui Dewan Narkoba secara langsung. Aku sudah lama mendengar nama besar Dewan Narkoba.
Hari ini akhirnya aku memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu. Sungguh suatu kehormatan bagiku. Suara tuan keluarga Chang dari pagoda bayangan gelap bisa terdengar sebelum dia tiba. Dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan seperti harimau. Tapi mata semua orang di aula utama terfokus pada seorang pria paruh baya di sampingnya. Apa yang terjadi? Mengapa Dewa Narkoba datang bersama tuan keluarga Chang? Di aula utama, wajah Ji Qinghan tiba-tiba berubah. Awalnya, dia seharusnya pergi untuk menyambut Dewa Narkoba secara langsung, tetapi karena Suke dan yang lainnya, dia bergegas kembali untuk mengatur akomodasi dan menyembunyikan keberadaan Suke dan yang lainnya. Dia melewatkan kesempatan untuk menyambut Dewa Narkoba dan hanya bisa menunggu di aula. Tapi dia juga berhati-hati dan mengirim orang lain dari keluarga Ji untuk menyambut Dewa Narkoba. Dia tidak menyangka tuan dari keluarga Chang akan muncul. Selama ini, di pagoda bayangan gelap, keluarga Chang telah menjadi musuh terbesar keluarga Ji, termasuk saat ini ketika Ji Wufeng kehilangan posisinya sebagai putra dewa karena sakit. Itu juga diambil oleh Chang Wei, seorang junior muda dari keluarga Chang. Sekarang keluarga Ji telah menaruh harapan mereka pada Dewa Narkoba, tuan keluarga Chang telah berkumpul dengan Dewa Narkoba. Ini membuat wajah semua orang keluarga Ji di aula utama menjadi jelek. Tembakan besar dari keluarga lain, yang awalnya berpihak pada keluarga Ji, juga mengerutkan kening saat ini. Hei, semuanya ada di sini. Kebetulan sekali, aku baru saja akan keluar, tapi aku tidak menyangka akan bertemu Dewa Narkoba. Kami cocok pada pandangan pertama dan mengobrol menyenangkan. Pada saat ini, tuan dari keluarga Chang masuk ke aula utama dan berpura-pura terkejut melihat orang-orang dari keluarga Ji, tetapi matanya penuh dengan ejekan dan ejekan. Meskipun Dewa Narkoba memiliki wajah seorang pria parubaya, dia memiliki temperamen yang luar biasa dan sikap yang elegan, yang cukup menarik perhatian. Pada saat ini, dia tanpa ekspresi saat dia mengikuti tuan keluarga Chang ke aula utama. Matanya tidak berkomunikasi dengan orang-orang dari keluarga Ji. Ini membuat hati orang-orang keluarga Ji tenggelam ke dasar. Ketika Dewa Narkoba mendiskusikan kondisi dengan mereka, dia berbicara dan tertawa. Sekarang dia memiliki sikap seperti itu, jelas ada yang tidak beres. Dewa Narkoba, aku telah menyusahkanmu untuk datang ke sini secara pribadi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ji Qinghan tidak punya waktu untuk menebak. Dia buru-buru menyapa Dewa Narkoba sambil tersenyum dan mengundangnya untuk duduk. Kemudian, aula utama jatuh ke suasana yang aneh. Tuan keluarga Chang terus berbicara tentang hal-hal yang tidak relevan, memuji Dewa Narkoba. Orang-orang dari keluarga Ji sengaja mengarahkan pembicaraan ke pengobatan, tetapi mereka selalu disela oleh tuan dari keluarga Chang. Apa yang membuat orang-orang keluarga Ji semakin putus asa adalah bahwa Dewa Narkoba telah membicarakan hal-hal membosankan yang dikatakan oleh tuan keluarga Chang. Sepanjang hari, semua orang berbicara omong kosong dan tidak pernah menyebutkan sesuatu yang serius. Tidak sampai malam mulai turun, aula utama menjadi sunyi. Dewa Narkoba diatur untuk tinggal di halaman belakang keluarga Chang. Orang-orang dari keluarga Ji sepertinya telah menebak sesuatu, dan wajah mereka semua muram, terutama tuan dari keluarga Ji, yang wajahnya sangat jelek. Ini bukan pertama kalinya dia melihat hal seperti itu terjadi, tapi kali ini terkait dengan posisi putra Dewa Ji Wufeng dan posisi keluarga Ji di pagoda bayangan kegelapan, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan. Pada akhirnya, orang-orang dari keluarga Ji juga meninggalkan aula utama, termasuk Ji Qinghan dan Ji Wuyun. Mereka juga mengerutkan kening dan pergi bersama para tetua keluarga Ji. Tentunya, hal ini hanya bisa dibicarakan dalam rapat internal. Pada saat yang sama, halaman belakang keluarga Ji, yang senyap sepanjang hari, juga mulai bergerak. Di malam yang gelap, seekor anjing dan seorang lelaki tua dengan diam-diam meraba-raba ke kamar Suke. Kedua pria dan anjing itu membuat mantra penyembunyian untuk mengisolasi napas dan suara mereka. Mereka duduk berhadap-hadapan dan mulai berbicara dengan suara rendah. Lambat laun, suara mereka menjadi lebih keras, dan sepertinya mereka sedang berdebat. Khususnya, Duan Jiude, pembuluh darah di lehernya menonjol, dan dia berteriak histeris. Demon, mantraku didesain khusus untuk menusuk orang dari belakang. Kenapa tidak bisa? Duan Jiude sangat gelisah dan merasa terhina. Dia menatap Butfest dan Suke. Untungnya, mereka telah menyiapkan mantra perisai.
Kalau tidak, suara itu akan menyiagakan seluruh halaman belakang keluarga Ji. Kalau aku bilang tidak berhasil, ya tidak berhasil. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada orang ini. Buttface menunjuk Suke dengan jijik. Suke menyentuh dagunya sambil berpikir. Buttface, ada benarnya. Mantramu tidak cukup rumit. Menikam orang dari belakang terlalu kekanak-kanakan. Sama sekali tidak pantas. Itu benar, sama sekali tidak layak untuk fraksi surga meledak kita. Datang dan lihat ini, mantra yang baru saja aku daftarkan jelas jauh lebih baik, kata Buttface sambil mengeluarkan papan mantra kecil. Papan mantra semacam ini seperti tata letak, mencantumkan semuanya dan menampilkan kekuatan dan efek mantra. Namun, untuk benar-benar membuat mantra ini bekerja, seseorang harus pergi ke tempat kejadian dan mengaturnya. Namun, ketika Duan Jiude melihatnya, dia langsung memarahi dengan marah, omong kosong asteriste. Bukankah mantramu hanya sedikit lebih banyak racun? Apa hebatnya itu? Oh, itu masih lebih baik daripada menusuk orang dari belakang. F*CK, Buttface, apakah kamu mencari pertengkaran? Aku akan dengan senang hati menemanimu. Baiklah, kalian berdua hentikan. Apa yang perlu dipertengkarkan? Mengapa kalian tidak menggabungkan kedua mantra itu saja? Menggabungkan? Yo, sepertinya masuk akal. Setelah digabungkan, itu akan menjadi tusukan di punggung dengan racun? Tidak, itu bisa disublimasikan sedikit lagi, sedikit lebih maju. Misalnya, olesi pisau dengan racun, dan tusuk krisan dan kepalanya. Ini sedikit menjijikkan. Hei, tunggu sebentar, aku bisa memperbaikinya. Bagaimana Anda memperbaikinya? Lumuri pisau dengan racun, tusuk krisan dan tusuk kepalanya. Yo, itu sajak juga. SKR. Malam itu, 2 orang dan seekor anjing terjaga sepanjang malam untuk mendiskusikan rencana mantra pembunuhan. Mereka bahkan bermain beberapa putaran bersama. Beberapa putaran Fight the Landlord. Pada akhirnya, dia berhasil mengintegrasikan lebih dari 100 set formasi dan menggabungkannya menjadi satu. Kemudian, dia menyelinap keluar dari kota Tiansa dalam semalam dan memasang mata formasi. Saat langit berangsur-angsur cerah, di sekte pagoda bayangan gelap, sudah ada banyak murid yang menghadap matahari terbit, menghirup energi spiritual, duduk bersila dan berkultivasi. Pintu loteng di halaman belakang keluarga Ji didorong terbuka. Beberapa tetua keluarga Ji melangkah keluar. Wajah mereka dipenuhi dengan kelelahan dan kekhawatiran. Bagi para pembudidaya, malam tanpa tidur bukanlah apa-apa. Namun, orang-orang dari klan Ji menghabiskan sepanjang malam untuk mendiskusikan tindakan pencegahan, mendiskusikan bagaimana meyakinkan Dewa Narkoba untuk membantu. Mereka benar-benar tidak tahu kondisi apa yang disetujui keluarga Chang kepada Dewa Narkoba. Mengapa sikap Dewa Narkoba berubah begitu banyak? Jelas bahwa dia sepenuhnya berada di pihak keluarga Chang. King Han. Ketika Ji King Han berjalan keluar dari pintu loteng, sebuah suara tua yang sedikit lelah memanggilnya. Ji King Han berhenti sejenak, lalu berbalik dan menjawab, "Kakek, King Han ada di sini." Orang tua di loteng menghela nafas dan berkata, "Adapun Dewa Narkoba, dekati dia dan uji dia untuk saat ini, tapi jangan sebutkan ini pada Wu Feng. Dia sekarang terbaring sakit dan berkonsentrasi untuk memulihkan diri. Don jangan ganggu dia." Sebagai penguasa keluarga Ji, meskipun dia telah mencapai surga sejati dari surga yang merangkul segalanya, dia masih tua. Sekarang leluhur di tingkat Raja Surgawi telah muncul di sekte pagoda bayangan kegelapan, masa depan keluarga Ji semuanya ada di Ji Wu Feng. Jika Ji Wu Feng tidak bisa mendapatkan kembali posisi putra dewa, akan sulit bagi keluarga Ji untuk memiliki masa depan. Ya, kakek, King Han mengerti. Ji King Han mengangguk. Ada beberapa hal yang tidak perlu disebutkan oleh Master. Dia juga tahu apa yang harus dilakukan. Yah, tidak peduli apakah kita bisa menegosiasikan kerjasama atau tidak, ingatlah untuk tidak berselisih dengan Dewa Narkoba. Bahkan jika dia tidak membantu kali ini, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Tuan dari keluarga Ji mengingatkannya. Ji King Han mengangguk lagi. Kakek, aku tahu, tapi jika dia menolak membantu, apa yang harus kita lakukan? Jika penyakit Wu Feng benar-benar tidak dapat ditolong, mungkin saatnya membiarkan Wu Yun mencoba memperjuangkan posisi putra dewa,
kata tuan keluarga Ji dengan ringan, suaranya penuh kesepian dan ketidakberdayaan. Ji King Han juga diam. Dia berdiri di tempat yang sama untuk sesaat, tetapi pada akhirnya, dia tidak banyak bicara. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya dan pergi. Pada saat yang sama, di halaman belakang keluarga Chang di sekte pagoda bayangan gelap. Seperti hantu, mereka bertiga menempel di dekat dinding, dengan sempurna menghindari deteksi jiwa penjaga, dan menyelinap masuk. Setelah mencari beberapa saat, mereka berhasil menyelinap ke ruang samping dan memasang shielding array. Kemudian, mereka mengeluarkan tongkat dari selangkangan mereka. Dengan senyum licik di wajah mereka, mereka diam-diam mendekati seorang pria parubaya yang sedang duduk bersila di tanah berkultivasi dengan punggung menghadap mereka. Bang, bang, bang. Setelah beberapa tarikan napas, disertai dengan beberapa suara teredam, pria parubaya itu jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Bahkan ada beberapa benjolan besar di bagian belakang kepalanya. F***CK, Guru Ergo, bukankah kamu terlalu kejam? Guru Duan, kamu masih punya wajah untuk mengatakan itu padaku? Benjolan yang kamu pukul jelas lebih besar? Hei, nak, aku harus mengatakan bahwa shell aperture ilahimu benar-benar berguna. Bahkan surgawi sejati dari surga yang merangkul segalanya tidak dapat menemukan kita. Oh, aku sudah mengatakan bahwa surga sejati dari surga yang merangkul segalanya bukanlah apa-apa. Baiklah, berhenti bicara, cepat dan berkemaslah, dan bertindaklah sesuai rencana. Oke, Pak Tua, saya akan pergi dan memberitahu guru terlebih dahulu. Saya khawatir sekte pagoda bayangan kegelapan akan berada dalam kekacauan. Hei, aku khawatir seluruh kota Tiansa akan kacau balau. Memikirkannya saja membuatku sedikit bersemangat. Sesaat kemudian, ketiga sosok itu menyelinap keluar ruangan lagi. Tapi kali ini mereka membawa orang yang terbungkus dan diam-diam menyelinap keluar dari halaman belakang keluarga Chang. Seluruh prosesnya sangat lancar. Saat langit menjadi lebih cerah, anak-anak dari keluarga besar di sekte pagoda bayangan gelap menjadi aktif, dan jelas ada lebih banyak orang yang masuk dan keluar dari halaman belakang. Namun, setiap orang yang melewati ruang sayap tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. 2 jam kemudian, tuan dari keluarga Chang berjalan perlahan dengan senyuman di wajahnya dan sekelompok orang, berbicara dan tertawa. Dewa Narkoba, apakah Anda beristirahat dengan baik tadi malam? Saya datang mengunjungi Anda dengan beberapa teman. Saya ingin tahu apakah nyaman bagi Dewa Narkoba sekarang? Tuan keluarga Chang mengambil inisiatif untuk berbicara sebagai sekelompok orang datang ke ruang sayap. Dalam hal ranah dan status, tuan keluarga Chang tidak lebih lemah dari Dewa Narkoba, jadi dia berbicara dengan sopan dan sedikit merendahkan dirinya. Dia juga percaya bahwa Dewa Narkoba pasti akan menemuinya. Lagi pula, kali ini dia datang untuk membahas kerjasama yang telah mereka berdua diskusikan sebelumnya. Namun, setelah beberapa saat, ada keheningan di ruang sayap, dan tidak ada jawaban. Senyum di wajah tuan keluarga Chang berangsur-angsur menghilang, dan dia mengerutkan kening. Dia merenung sejenak, lalu melangkah ke pintu, mengetuk 2 kali, dan berkata, Dewa Narkoba, apakah kamu baik-baik saja? Ruangan itu masih sepi. Ini mengejutkan tuan keluarga Chang, dan dia merasa ada yang tidak beres. Dia hendak mendorong pintu terbuka dan masuk, tetapi tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakangnya. Ternyata semua senior telah tiba. King Han memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Dewa Narkoba. Saya harap para senior keluarga Chang tidak akan tersinggung dengan kunjungan mendadak saya. Tuan keluarga Chang terkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Ji King Han. Tempat tinggal keluarga Chang, termasuk keluarga Ji dan pasukan keluarga lainnya, semuanya berada di dalam sekte pagoda bayangan gelap. Seluruh sekte pagoda bayangan kegelapan bisa dikatakan sebagai kombinasi dari beberapa keluarga besar. Ji King Han yang datang pada saat ini juga berada dalam lingkup aktivitas normal di dalam sekte, dan dia tidak memerlukan izin dari keluarga Chang. Namun, hal ini membuat tuan dari keluarga Chang sedikit terkejut. Dia mengira Dewa Narkoba tidak ada di ruangan itu, dan dia mungkin tergoda oleh kondisi baru yang ditawarkan oleh keluarga Ji, jadi dia mengevakuasi tempat itu dalam semalam. Tapi sekarang Ji King Han telah datang dan berkata bahwa dia ingin berbicara dengan Dewa Narkoba. Tuan dari keluarga Chang merasa lega.
Jadi itu keponakan King Han. Segera, tuan dari keluarga Chang tersenyum dan melambaikan tangannya. Keponakan King Han, kamu telah berbicara terlalu serius. Kita semua dari sekte yang sama, dan tempat ini juga merupakan tanah sekte pagoda bayangan kegelapan. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang gegabah? Tapi, petik 2. Berbicara tentang ini, tuan dari keluarga Chang berhenti sebentar dan pura-pura malu. Tapi aku khawatir Dewa Narkoba tidak punya waktu untuk menemuimu saat ini. Dia pasti sibuk dengan sesuatu yang mendesak, jadi keponakan King Han, tolong kembali. Setelah mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada penjaga di sebelahnya untuk mengantar tamu itu pergi. Ji King Han tidak bergerak. Dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Senior Chang, putriku hanya ingin melihat Dewa Narkoba. Mengapa kamu begitu dijaga? Haha, bagaimana keponakan King Han bisa berpikir seperti itu? Aku tidak menjaga apapun, tapi aku khawatir kamu akan mengganggu istirahat Dewa Narkoba. Ini bukan cara sekte pagoda bayangan kegelapan kita memperlakukan tamu, dari keluarga Chang menanggapi dengan senyum palsu. Senior Chang, kamu harus tahu bahwa Dewa Narkoba Senior secara pribadi diundang oleh putriku. Sekarang aku datang menemuinya, bagaimana itu bisa dianggap sebagai gangguan? Kamu, kata Ji King Han dengan tenang. Tapi sebelum dia selesai berbicara, ada keributan di halaman depan keluarga Chang, diikuti oleh suara langkah kaki yang padat. Seseorang sedang bergegas. Tidak baik, Tuan, tidak baik, sesuatu telah terjadi. Seorang murid muda dari klan Chang buru-buru berlari dengan ekspresi bingung dan membungkuk sambil berteriak. Tuan keluarga Chang tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, Bajingan, mengapa kamu begitu bingung? Mengapa kamu tidak berdiri dan berbicara dengan baik? Ya, murid muda itu buru-buru menegakkan punggungnya, melihat ke atas, dan berkata, melapor ke Patriark, Dewa Narkoba Senior telah ditangkap dan diikat ke tembok gerbang kota-kota Tiansa kita, dan tampaknya dia telah dipukuli cukup parah. Petik 2. Apa? Semua orang yang hadir, termasuk tuan keluarga Chang dan Ji King Han, berteriak ketakutan. Dewa Narkoba telah ditangkap, digantung di gerbang kota, apalagi dia dipukuli. Bagaimana ini mungkin? Murid muda dari keluarga Chang berkata dengan getir, Tuan, sebaiknya Anda pergi dan lihat sendiri. Ini dilakukan oleh orang-orang dari fraksi surga yang meledak. Sekarang mereka menjaga gerbang kota, mengatakan bahwa mereka akan bermain beberapa trik sulap untuk mengubah orang menjadi orang yang hidup. Akibatnya, sebagai hasilnya, Bajingan, ini keterlaluan. Tuan keluarga Chang sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan berteriak dengan marah, akibat apa? Jika kamu terus gagap, aku akan menghukummu sesuai dengan aturan keluargamu. Tuan, tolong maafkan saya. Murid muda keluarga Chang terkejut dan buru-buru menjawab. Akibatnya, mereka melemparkan kotoran ke senior grup GAT dan menawarkan layanan pengalaman berbayar. Sepotong spirit kristal kelas atas dapat dilemparkan 10 kali, dan ada perbedaan hadiah untuk bagian tubuh yang berbeda. Dikatakan bahwa jika Anda melemparkannya ke mulut, Anda bisa mendapatkan artefak langit rendah. Banyak penonton sekarang ingin mencoba. Halaman belakang keluarga Chang di sekte pagoda bayangan gelap sangat sunyi saat ini. Semua orang tercengang, termasuk Ji King Han. Mereka tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi begitu tiba-tiba. Dewa Narkoba telah diam-diam ditangkap di halaman belakang keluarga Chang, di sekte pagoda bayangan gelap, dan diikat ke gerbang kota-kota Tiansa untuk melemparkan kotoran ke arahnya. Bagaimana ini mungkin? Dewa Narkoba adalah surgawi sejati dari surga yang merangkul segalanya. Bagaimana dia bisa dibawa pergi begitu diam-diam? Untuk dapat melakukan ini, seseorang setidaknya harus menjadi Perdana Menteri Surgawi atau bahkan Kaisar Surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin orang-orang dari fraksi surga yang meledak muncul di kota Tiansa kita? Tuan keluarga Chang sangat marah dan meraung. Dampak dari masalah ini sangat besar. Jika Dewa Narkoba telah diambil di tengah jalan, itu tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Tapi sekarang dia telah diambil dari sekte pagoda bayangan kegelapan, dan itu terjadi setelah dia pindah ke halaman belakang keluarga Chang, yang berarti bahwa keluarga Chang harus mengambil tanggung jawab utama. Di masa depan, ketika klan petani ilahi menyelidiki masalah ini, keluarga Chang pasti akan menjadi kambing hitam dari sekte pagoda bayangan kegelapan.
Untuk klan Chang, yang sedang terburu-buru untuk mengembangkan dan menstabilkan posisi mereka, penangkapan Dewa Narkoba merupakan pukulan besar bagi mereka. Itu adalah pukulan berat dan kerugian besar. Oleh karena itu, pada saat ini, tuan dari keluarga Chang sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya merah. Dia ingin membunuh seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Semua murid dari Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan, dengarkan perintahku. Tangkap semua orang dari fraksi surga yang meledak dan selamatkan Dewa Narkoba. Tuan keluarga Chang meraung, suaranya bergema. Ekspresi Ji Qinghan segera berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, "Senior Chang, apa maksudmu?" Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan kami selalu menjaga netralitas. Sekarang kamu telah memerintahkan serangan terhadap fraksi surga yang meledak, bukan akan memusuhi fraksi surga yang meledak? Diam! Tuan keluarga Chang berteriak dengan marah, menatap tajam ke arah Ji Qinghan. Jika kita tidak akan memusuhi fraksi surga yang meledak, apakah kita akan memusuhi klan petani suci? Putriku tidak bermaksud seperti itu, tetapi dalam situasi saat ini, aku khawatir kita harus bertanya kepada pemimpin sekte. Lagi pula, ini adalah peristiwa besar yang menyangkut seluruh Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan. Ji Qinghan menjawab dengan dingin, lalu membungkuk sedikit, berbalik dan meninggalkan halaman belakang keluarga Chang. Sepanjang jalan, dia berjalan semakin cepat, dan hatinya sudah berantakan. Masalah ini di luar harapannya. Dia tidak menyangka bahwa kelompok Suke akan begitu berani untuk menyerang Dewa Alkimia. Namun, ada banyak hal yang meragukan dalam hal ini, yang membuatnya sangat bingung. Dewa Narkoba jelas merupakan dewa sejati dari surga yang merangkul segalanya. Bagaimana dia bisa dengan mudah ditangkap oleh Suke dan yang lainnya? Mungkinkah fraksi surga yang meledak memiliki pembangkit tenaga listrik setingkat Celestial Prime? Tapi ini juga sulit dimengerti. Jika fraksi surga yang meledak benar-benar memiliki pembangkit tenaga listrik di tingkat Celestial Prime, mengapa mereka meremehkan melakukan hal seperti itu? Bukankah lebih baik memulai perang dengan klan petani ilahi? Penuh keraguan, Ji Qinghan bergegas kembali ke halaman belakang keluarga Ji. Pada saat dia melihat Ji Wuyun, hampir semua orang di keluarga Ji sudah tahu bahwa Dewa Narkoba telah ditangkap, dan Suke dan yang lainnya semuanya telah meninggalkan halaman belakang keluarga Ji. Secara umum, tidak ada yang tahu bahwa Suke dan yang lainnya telah pindah ke keluarga Ji kecuali Ji Qinghan, Ji Wuyun, dan beberapa bawahan terpercaya. Jadi pada saat ini, sebagian besar orang di keluarga Ji sangat acuh tak acuh, bahkan ada yang sombong. Lagi pula, keluarga Changlah yang terlibat kali ini. Itu benar-benar berkah tersembunyi. Jika keluarga Ji tidak mengambil Dewa Narkoba, aku khawatir masalah ini akan menimpa keluarga Ji kita. Seorang lelaki tua dari keluarga Ji tertawa sepenuh hati. Orang-orang lainnya juga mengangguk dan tersenyum, diam-diam senang. Hanya Ji Wuyun, dengan wajah penuh rasa malu, yang berdiri diam di samping. Setelah melihat Ji Qinghan datang, dia buru-buru maju. Namun, sebelum dia sempat berbicara, dia terhalang oleh tatapan Ji Qinghan. Pada saat yang sama, Ji Qinghan menyapa tuan dari keluarga Ji dan berkata, "Semua tetua seharusnya sudah mendengar tentang Dewa Narkoba dan fraksi surga yang meledak. Saya baru saja datang dari keluarga Chang, dan tuan dari keluarga Chang adalah siap untuk memerintahkan penyelamatan Dewa Narkoba. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil dalam masalah ini. Jangan khawatir, aku baru saja melapor ke pemimpin sekte dengan keluarga lain, meminta Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan untuk tetap netral. Fraksi surga yang meledak dapat diam-diam menangkap Dewa Narkoba dari dalam Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan kita. Itu pasti dilakukan oleh orang hebat." Tuan dari keluarga Ji tersenyum dengan tenang, dan seluruh orangnya tampak lebih dari 10 tahun lebih muda. Dan tampaknya pemimpin sekte tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Selama dia tidak ikut campur dalam masalah ini, paling-paling kita akan kehilangan muka. Adapun klan petani ilahi, kita hanya bisa membiarkan keluarga Chang menjelaskan diri mereka sendiri. Ini kabar baik, tapi masalah ini sepertinya agak aneh. Ji Qinghan mengangguk dan sedikit mengernyit. Apa yang aneh? Keluarga Ji semua memandang Ji Qinghan. Ji Qinghan ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sulit dikatakan sekarang. Aku ingin pergi ke gerbang kota bersama Wu Yun untuk melihat situasi spesifiknya terlebih dahulu.
Itu bagus. Wuyun pernah berteman dengan Ayah Suke, dan Ayah Suke adalah anggota dari fraksi surga yang meledak. Kalian berdua boleh pergi ke sana, tapi ingat jangan berkonflik dengan mereka. Tuan dari keluarga Ji mengangguk dan berkata dengan ekspresi bermartabat, asal-usul orang-orang ini dari fraksi surga yang meledak tidak diketahui. Tidak ada dendam besar antara kita dan mereka, jadi tidak perlu memprovokasi mereka. Kakek, jangan khawatir, Ji King Han menanggapi. Tuan dari keluarga Ji tiba-tiba tersenyum. Karena King Han bertanggung jawab atas masalah ini, tentu saja aku bisa yakin. Pergilah. Segera, Ji King Han dan Ji Wuyun meninggalkan halaman belakang keluarga Ji, berjalan keluar dari gerbang sekte pagoda bayangan kegelapan, dan langsung menuju ke gerbang kota. Sepanjang jalan, Ji King Han sedikit mengernyit dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia berjalan di depan mereka. Ji Wuyun merasa pahit di hatinya. Ketika dia melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dia segera menyusul mereka. Kakak, jangan marah. Aku benar-benar kasar dalam hal ini, tapi aku tidak menyangka kakak Su dan yang lainnya melakukan ini. Ji Wuyun tersenyum pahit. Dia mengira hanya Ayah Suke adalah orang yang tidak bermain dengan akal sehat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Suke akan menjadi lebih keterlaluan. Dia bahkan berani menculik dewa narkoba. Dia terlalu tangguh. Seperti yang diharapkan, seperti ayah, seperti anak laki-laki. Apalagi muridnya telah melampaui orang tua. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa tidak berdaya dan berharap adiknya tidak akan benar-benar marah. Bagaimanapun, Suke telah menangkap dewa narkoba, yang juga bermanfaat bagi keluarga Ji. Pada saat ini, Ji King Han berhenti dan bertanya dengan suara yang agak tegas, Wuyun, apakah kamu tahu apa akibatnya jika dewa narkoba tidak diundang ke halaman belakang keluarga Chang, tetapi telah ditangkap di halaman belakang, dari keluarga Ji kita? Tentu saja saya tahu, Ji Wuyun mengangguk dengan senyum pahit. Tapi, kakak, jika dewa narkoba benar-benar tinggal di halaman belakang keluarga Ji kita, aku yakin kakak Su tidak akan menangkapnya untuk melibatkan kita. Apakah kamu percaya padanya? Ji King Han mengerutkan kening. Jelas, dia sangat tidak puas dengan jawaban Ji Wuyun. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mungkin mengapa kita semua berpikir bahwa kamu tidak cocok untuk bersaing memperebutkan posisi putra dewa. Wuyun, beberapa hal tidak dapat dilihat di permukaan, dan kamu tidak dapat dengan mudah mempercayai orang luar. Kakak, aku tahu apa yang kamu katakan, tapi... Ji Wuyun mengerutkan kening dan ragu sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, namun, saya selalu percaya pada saudara Su. Meskipun saya sudah lama tidak mengenalnya, saya merasa bahwa dia adalah orang yang jujur dan jujur. Meskipun tindakannya sangat tidak terduga, dia tidak akan menyakiti kita tanpa alasan. Petik 2. Ji King Han menatap Ji Wuyun dengan tenang dan akhirnya mengangguk tanpa suara. Dia berbalik dan terus berjalan ke depan. Dia tidak peduli orang seperti apa Suke. Apa yang ingin dia ketahui hari ini adalah bagaimana Suke mengeluarkan dewa narkoba. Seorang pria di tahap surgawi manusia tidak mungkin membawa dewa narkoba pergi dengan diam-diam. Pasti ada sosok yang kuat di balik ini. Dan dia juga ingin tahu apa yang ingin dilakukan Suke. Orang ini mengambil risiko menyinggung sekte pagoda bayangan kegelapan, menculik dewa narkoba, mengikatnya ke tembok kota, dan melemparkan kotoran ke arahnya. Apakah dia melakukan begitu banyak hanya untuk mempermalukan dewa narkoba dan klan petani ilahi? Ini benar-benar membingungkan.